Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun berada. Mari saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan, membawa korban syukur, korban pujian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya,
bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami sehingga setiap kami diberikan kemampuan untuk menjadi orang yang melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu dalam serial doa pagi pada kesempatan hari ini. Langsung saja mari bersama-sama kita buka di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang keempat. Yakobus pasal kedua, ayat yang keempat. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya membaca kitab Yakobus. Yakobus, kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari, Yakobus adalah salah satu saudara dekat daripada Tuhan Yesus. Kalau rasul-rasul yang lain menulis kitab, senantiasa menulis mungkin dengan kalimat-kalimat yang masih relatif pelan-pelan, masih relatif halus begitu. Tetapi Yakobus seringkali menyampaikan di dalam kitab Yakobus itu sesuatu hal yang langsung mengenai kepada inti permasalahan di dalam jemaat yang ada. Salah satunya di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang keempat ini. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Bapak Ibu Saudara, ada dua hal. Yang pertama, membuat pembedaan di dalam hatimu. Yakobus mengatakan secara tegas bahwa setiap kita tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan. Bahkan secara eksplisit Yakobus menyampaikan tidak boleh membedakan di dalam hati kita juga. Sesuatu yang belum kita lakukan saja, menurut Yakobus ini adalah sesuatu yang jahat. Sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Selain daripada itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh bertindak sebagai hakim. Kalau kita baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia, kita tidak boleh main hakim sendiri. Ya, main hakim sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak boleh mengejudge seseorang atau kita tidak boleh mendefinisikan seseorang hanya dengan penglihatan kita ataupun hanya dengan apa kata orang. Yakobus mencoba menyampaikan itu kepada seluruh jemaat bahwa hati-hati loh, kita ini kadang membeda-bedakan. Kita membeda-bedakan. Walaupun itu masih ada dalam pikiran kita, itu sudah termasuk dosa, itu sudah termasuk kejahatan. Apalagi kita sudah masuk main hakim sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita sudah ngerampungi, ngerantasi problem-problem sendiri yang sebenarnya itu membuat problem yang baru. Yakobus mengingatkan bagi setiap kita untuk kita berhati-hati. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar.
Setiap kita mawas diri, bercermin, ya, saling koreksi, sehingga kita ngerti, kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, tetapi kita mengasihi, ya, mengasihi seperti ajaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan tentu kita tidak main hakim sendiri. Kita mau menebarkan kasih dimanapun kita berada. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ingatkan untuk setiap kami tidak membeda-bedakan saudara-saudara kami. Bahkan kami tidak boleh main hakim sendiri. Bapa, ajari kami, berikan hikmat marifat-Mu atas hidup kami, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, kami boleh memiliki kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Hamba berdoa, kami menyerahkan pagi hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan juga berkati bagi jemaat Tuhan yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin.